Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pipit dan teman-teman semuanya. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan 7 mata kuliah PMSMP, di mana nantinya kita akan melakukan presentasi tiap kelompok yang sudah membahas soal-soal yang sudah didiskusikan terkait dengan konten-konten yang sudah ditentukan. Mungkin sebelum kita mulai presentasinya, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke presenter yang pertama, yaitu dari kelompok 12 yang beranggotakan Dahlia, Dindariani, dan Gaitsa. Kepada kelompok 12, apakah sudah ada di Zoom? Iya, sudah ada. Oke, baik. Untuk presentasinya diberikan waktu paling lama 8 menit, dan nantinya akan ada sesi tanya-jawab ya, teman-teman. Untuk kelompok 12, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin membuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Puspita Sari dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan beranggota Dahlia, Dindariani Putri, dan Getsa Kurata Aini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian salah satu soal yang berkaitan dengan konten Shape and Space pada PISA 2012. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini untuk penjelasan soalnya, dari soal ini dijelasin bahwa tentang biang lala. Di biang lala ini dijelaskan bahwa dia memiliki diameternya itu 140 meter, kemudian memiliki tinggi 150 meter. Nah, biang lalanya ini juga memiliki terdapat jarak antara sungai dasar dengan titik P dengan jaraknya itu 10 dengan panjangnya 10 meter. Kemudian untuk soalnya yang pertama untuk jawaban soal akan dijelaskan oleh Dahlia. Terima kasih, Deca. Ya, jadi selanjutnya ini ada yang diketahui yaitu jarak permukaan air ke biang lala itu 10 meter, kemudian diameter biang lala seluruhnya itu 150 meter. Jadi dikurang terlebih dahulu untuk mencari diameter biang lala seutuhnya itu 150 meter dikurang 10 meter jadi 140 meter. Kemudian untuk mencari titik M-nya yang merupakan titik pusat jadi dibagi dua. Jadi 140 meter dibagi dua yaitu 70 meter. Kemudian karena mencari jarak titik pusat ke permukaan airnya, jadinya 70 meter ditambah 10 meter itu sama dengan 80 meter. Lalu penyelesaiannya nomor 2, ini diketahui di soalnya itu kalau biang lala berputar satu putaran penuh membutuhkan waktu 40 menit. Jadi John naik biang lala tersebut berputar dan dimulainya dari titik P. Di biang lala tersebut terdapat 4 titik, yaitu titik P, Q, R, dan S yang ditanyakan, di mana John akan berada setelah waktu 30 menit. Ini penyelesaiannya. Jadi karena boarding point-nya ada 4, maka kita bagi waktu yang diketahui yaitu untuk satu putaran penuh 40 menit dibagi 4 jadinya sama dengan 10 menit. Ini 10 menit ini untuk mencapai satu boarding point. Maka dengan waktu 30 menit John dapat mencapai 3 titik mulai dari P, Q hingga R. P, Q, R, dan S. Kemudian karena keberangkatan awal dari P, maka dengan waktu 30 menit John bisa mencapai hingga titik ke S. Oke, selanjutnya ada kenapa soal ini terkait dengan shape and space aspek yang terdapat dalam PISA. Yang pertama, dalam shape and space ini menerangkan tentang pengukuran. Jadi di soal yang kami ambil itu terdapat
pengukuran di mana diketahui tentang diameter dan juga tinggi pada biang lala, dan itu merupakan suatu pengukuran panjang. Kemudian transformasi dalam shape and space juga termasuk dalam transformasi yang seperti rotasi, dilatasi, dan lain-lain. Dan di soal itu dijelaskan mengenai biang lala ini berputar sesuai arah, dan itu merepresentasikan perputaran ataupun rotasi. Kemudian geometri shape dalam soal juga diperkenalkan dengan bangun geometri biang lalanya ini berbentuk lingkaran. Kemudian ada geometri koordinat yang dimana lebih spesifiknya dia menyatakan total jarak dari sungai ke titik M, dan itu terkait dengan jarak. Kemudian untuk transformasi lagi sama, dia rotasi, tapi bedanya diketahui di soal itu ada yang perputarannya satu putaran penuh yaitu 40 menit. Dan itu masuk aspek transformasi. Kemudian shape and space juga akan melibatkan ruang dan juga bentuk ya. Dan dalam soal itu melibatkan kemampuan untuk memvisualisasikan serta memahami keterkaitan antara bangun dan juga ruang. Terus selanjutnya itu ada keterkaitan dengan elemen konten pada capaian pembelajaran. Nah, dari soal tersebut itu berkaitan dengan elemen konten, pengukuran, dan geometri. Nah, untuk pengukurannya sendiri itu terdapat pada soal pertama, karena di soal pertama itu kan kita perlu memahami konsep lingkaran sendiri, karena kan yang diketahui itu kan diameternya. Nah, sedangkan M-nya itu tuh sebagai titik pusat. Nah, jadi untuk mencari titik M ke P itu tuh sama aja kayak dengan jari-jari. Nah, gimana cara nyari jari-jari yang diketahui diameter itu diperlukan pemahaman tentang bangun datar lingkaran itu sendiri. Nah, kemudian yang geometri itu terdapat pada soal kedua, yaitu pemahaman mengenai transformasi geometri. Karena di soal kedua itu kan terdapat apa itu rotasi. Jadi kan dalam menjawab soal kita harus mengerti dulu apa sih rotasi. Terus ketika dia satu putaran itu 40 menit, maka ketika 30 menit itu sampai di titik mana, itu kan ada titik-titiknya. Jadi setiap titik itu berapa menitnya itu kan perlu diketahui. Karena berkaitan dengan transformasi. Kemudian ada keterkaitan dengan dunia visual. Nah, di sini konten shape and space itu sendiri menurut OECD itu dia berkaitan dengan dunia visual. Salah satunya itu dia dalam representasi objek. Nah, di soal ini nih kita mendapati biang lala atau Ferris wheel itu tuh sebagai representasi dari suatu bangun datar lingkaran. Nah, jadi diharapkan dengan adanya representasi tersebut, siswa tuh dapat memahami konsep dengan mengaitkannya ke dunia nyata. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Moderator, waktunya diperhatikan. Ini presentasinya sudah selesai, mau dilanjutkan tanya jawab atau gimana, moderator? Iya, baik, Ibu. Karena kelompok 12 sudah melakukan presentasi dan masih ada waktu juga sekitar 1 menit 15 detik. Mungkin dari kelompok 12 akan memberikan sebuah melontarkan nantinya di mana kelompok-kelompok lain memberikan pertanyaan untuk kelompok 12. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Baik, sepertinya untuk di kelompok 12 ini tidak ada yang bertanya, karena yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 12 juga sudah cukup jelas. Mungkin dari kelompok 12 bisa menutup sesi presentasinya kali ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya, jika tidak ada yang ingin bertanya, semoga apa yang disampaikan cukup jelas. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak.
dan memperhatikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 12. Selanjutnya, sebagai presenter kedua, yaitu dari kelompok 7, yang beranggotakan Siska, Nahdia, dan Rizka. Kepada kelompok 7, apakah sudah ada di Zoom dan sudah siap? Sudah, Hani. Sudah, Hani. Oke, baik. Untuk presentasinya dan sesi tanya jawab diberikan total waktu selama 8 menit. Untuk kelompok 7 dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, boleh next ya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rizka, Siska, dan Nahdia. Oke, next. Oke, jadi ini soalnya tentang selling newspaper. Di mana di soalnya tuh ada dua perusahaan koran yang membuka lowongan pekerjaan. Yang pertama namanya Zetland Star. Dia itu membayar itu 0,2 Z per koran untuk 240 koran pertama yang terjual dalam 1 minggu. Nah, ada tambahan 0,4 Z untuk setiap tambahan koran yang terjual gitu. Sedangkan yang satunya itu dari Zetland Daily, dia itu membayar si pelamarnya nanti akan dibayar sebesar 60 Z 1 minggu ditambah dengan tambahan 0,05 Z per koran yang terjual. Boleh di next. Nah, pertanyaan pertama, dalam rata-rata si Frederick ini dapat menjual 350 kopi dari Zetland Star Every Week gitu. Terus berapa banyak si Frederick ya ini dapat penghasilan gitu rata-ratanya. Nah, yang pertama kita misalin dulu nih yang ZS itu sebagai weekly income-nya si Frederick. Nah, si N-nya ini sebagai number of newspaper yang terjual setiap minggunya gitu. Nah, ini bisa dibikin fungsi piecewise, dibagi jadi dua. Yang pertama kan dia akan dibayar 0,2 Z per koran pada 240 koran pertama. Berarti 0,20 kali N untuk N-nya kurang dari sama dengan 240. Harusnya ini 0, ada 0-nya. Gitu. Jadi N-nya lebih dari 0 dan N-nya kurang dari sama dengan 240 dengan N merupakan bilangan natural. Terus yang kedua itu kalau dia tuh terjualnya lebih dari 240, berarti kan 240 pertamanya itu udah dapat yang dihargai 0,2 Z. Terus dia dapat tambahan 0,4 sebanyak yang kelebihannya 240 itu, jadinya 0,4 dikali N min 240 gitu. Ini kalau si korannya yang terjual lebih dari 240 gitu. Nah, terus di soal rata-rata Frederick itu mendapat menjual 350 newspaper setiap minggu. Jadi ya udah kan berarti 350 ini udah ngelebihin 240. Berarti pakai fungsi yang bawah. Berarti 0,2 dikali 240 ditambah 0,4. Nah, N-nya kan 350 substitusiin dikurang 240 gitu. Jadi 0,2 dikali 240 itu 48 ditambah 0,4 dikali 110 gitu. Jadinya hasilnya 48 ditambah 48 ditambah 44
sama dengan 92. Jadi si Frederick itu menghasilkan 92 Z rata-ratanya setiap minggu. Itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada keterkaitan. Pertama ada perubahan pendapatan per minggu seiring dengan banyaknya koran yang terjual. Nah, untuk yang Zetland Star itu, dari poster yang diiklankan oleh Zetland Star, pendapatan yang diberikan akan meningkat secara konstan seiring banyaknya koran yang terjual sebesar 0,40 Z jika lebih dari 240 papers. Nah, kalau dari Zetland Daily, itu dari poster yang diiklankan, pendapatan akan meningkat sebesar 0,05 Z setiap satu koran yang terjual. Lalu ada hubungan antara banyaknya penjualan koran dan pendapatan per minggunya. Nah, untuk Zetland Star, itu terdapat hubungan antara banyaknya penjualan koran 0,20 Z per 240 paper ditambah 0,40 Z setiap tambahan penjualan koran. Nah, hubungan ini direpresentasikan oleh faktor penjualan koran, yaitu 0,40 Z per tambahan koran. Kalau untuk Zetland Diary juga ada hubungan. Nah, hubungan ini dipresentasikan oleh faktor penjualan koran, yaitu 0,05 Z per tambahan koran. Nah, hubungan ini membantu dalam menghitung jumlah pendapatan total per minggunya. Selanjutnya ada koneksi keterkaitan antara jumlah penjualan koran dan pendapatan ditunjukkan dengan banyaknya tambahan penjualan koran yang mempengaruhi jumlah pendapatan total per minggu. Untuk korelasinya, antara koran tambahan yang dijual dan pendapatan yang diperoleh dari penjualan tambahan, itu semakin banyak tambahan koran yang dijual, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh setiap minggu. Next. Nah, untuk konsep matematika yang berkaitan dengan change and relationship, konsep yaitu mencakup konsep aljabar. Dalam soal sebelumnya, konsep aljabar yang dimuat adalah persamaan linear dua variabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diperoleh Z dan banyaknya penjualan koran N. Next. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Karena kelompok 7 sudah melakukan sesi presentasi, selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab, mengingat waktu masih ada beberapa saat lagi. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 7? Oke. Baik, karena sepertinya tidak ada yang ingin bertanya kepada kelompok 7, untuk kelompok 7 dipersilakan untuk menutup sesi presentasinya kali ini. Baik, kurang lebih sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 7. Selanjutnya langsung saja kepada presenter ketiga, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Arianti, Tauri, Neska, dan Reina. Kepada kelompok 1, apakah sudah siap melakukan sesi presentasinya? Siap, Anita. Baik, untuk sesi presentasi dan sesi tanya jawab dengan total waktu 8 menit ya. Dipersilakan. Hanifah boleh bantu share screen-in nggak?
Udah nggak? Bukan yang itu, Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ariyanti Indasari, Nesta Salma Safitri, Reina Aulia Fatihah, dan Tauri Afsar Ara. Nah, di sini kami akan membahas soal mengenai konsep quantity. Boleh di next, ini. Lagi. Nah, untuk soalnya itu di sini disediakan resep untuk membuat 100 ml dressing dengan ketentuan salad oil itu sebanyak 60 ml, vinegar 30 ml, dan soy sauce sebanyak 10 ml. Berapa banyak salad oil yang dibutuhkan untuk membuat 150 ml dressing? Di next, Hani. Nah, ini cara menjawabnya kita bisa menggunakan cara perbandingan. Jadi dari tabel itu kita tahu kalau salad oil 60, vinegar 30, dan soy sauce 10. Jadi kita buat perbandingannya, terus kita sederhanain, jadinya perbandingannya itu 6:3:1. Selanjutnya yang ditanya, ini itu kan tadi salad oil yang dibutuhkan untuk membuat 150 ml dressing, maka banyak salad oil yang dibutuhkan yaitu 6 dari si perbandingan salad oil per jumlah dari perbandingan salad oil, vinegar, dan soy sauce. Terus dikalikan sama 150, nanti hasilnya adalah 90. Jadi salad oil yang dibutuhkan untuk membuat 150 ml dressing adalah 90 ml. Ini next. Oke, apakah suaranya terdengar? Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, karena sebelumnya kan disuruhnya itu cuma satu subbab ya, ternyata untuk subbab yang sebelumnya itu tentang saus, ternyata cuma hanya ada satu soal. Jadi di sini kami menambahkan satu subbab tambahan, yaitu di sini tentang which car. Oke, untuk soal yang pertama, jadi di sini di soal diberitahukan bahwa Chris sudah mendapatkan surat izin mengemudi, dan dia ingin membeli mobil pertamanya. Dan di sini terdapat tabel yang menjelaskan detail dari keempat mobil yang terjual di salah satu toko mungkin di dekat rumahnya Chris. Oke, jadi di sini ada mobil Alfa, Bolte, dan Castle, dan Diesel. Nah, di sini di tabelnya itu ada tahun pembuatannya, kemudian ada harga yang diiklankan, kemudian ada jarak yang ditempuh, dan juga kapasitas dari kapasitas dari mesinnya. Oke, boleh di next. Untuk soal yang pertama, jadi Chris itu ingin menemukan mobil di mana dia mempunyai kriteria atau beberapa karakteristik yang dia ingin penuhi. Jadi yang pertama itu dia ingin jarak yang ditempuh dari mobilnya itu tidak lebih dari 120.000 km. Kemudian mobilnya itu minimal dibuat pada tahun 2000 atau lebih dari itu. Kemudian yang ketiga juga harga dari mobil yang diiklankan itu tidak lebih dari 4.500 Z. Oke, jadi yang pertama untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang ini, kita buat permisalan dulu. Jadi di sini misalnya kita buat J sebagai jarak yang ditempuh, kemudian ada T tahun pembuatan mobil, dan juga H harga yang diiklankan. Nah, kemudian kita akan dapatkan pertidaksamaan dari kriteria yang telah Chris sebutkan tadi. Jadi yang pertama, jarak yang ditempuh itu is not higher than 120.000 km, berarti J-nya itu kurang dari 120.000 km. Kemudian untuk yang T-nya, karena di soal disebut in the year 2000 or a later year, berarti T-nya itu lebih dari sama dengan 2000.
ya tahun 2000. Jadi minimal tahun 2000, kemudian selanjutnya. Oke, kemudian untuk harga yang diiklankan juga sama, is not higher. Berarti dia kurang dari 4.500 Z. Nah, kemudian kita buat permisalan lagi dari nama-nama mobil yang sudah ada. Ini hanya mempersingkat aja. Jadi misalnya Alfa kita sebut sebagai mobil A, Voltes sebagai mobil B, dan Castle sebagai mobil C, dan Diesel sebagai mobil D. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya dari pertidaksamaan yang tadi kita sudah dapatkan, kita lihat kembali di tabel yang tersedia. Jadi kita lihat apa yang kriteria nomor 1, misalnya mobil apa saja yang termasuk di dalamnya. Nah, misalnya di yang kriteria tadi 1J-nya itu harus kurang dari 120.000 km. Nah, berdasarkan tabel, maka didapat itu ada mobil A, B, dan D. Gitu. Kemudian untuk yang pertidaksamaan yang kedua juga sama, T-nya itu lebih dari sama dengan 2000. Tahun 2000 berarti kita lihat berarti yang termasuk itu ada mobil A, B, dan C. Begitu juga untuk yang H, hanya itu kan tadi kurang dari 4.500 Z. Berarti yang memenuhi itu ada mobil B, C, dan D. Maka berdasarkan kriteria yang ada, kita ambil gitu mobil apa yang dia memenuhi ketiga kriteria tersebut. Dan kita lihat dari analisis di atas bahwa mobil yang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Chris adalah mobil B atau mobil Bolt gitu. Oke, boleh di next. Nah, karena tadi kelompok kami tentang quantity, ternyata untuk soal pertama ini, dia tidak termasuk ke dalam quantity. Jadi, soal ini merupakan kategori uncertainty and data content, di mana pertanyaan ini dapat diselesaikan dengan menentukan mobil yang paling sesuai dengan kriteria yang Chris sebutkan secara bersamaan. Kemudian, diperlukan juga pengetahuan tentang konvensi dasar baris kolom tabel dan kemampuan untuk memahami data yang terstruktur. Dan biasanya pertanyaan yang berkaitan dengan uncertainty and data content itu akan melibatkan yang namanya pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk memprediksi atau memperkirakan nilai yang tidak diketahui dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tidak lengkap. Gitu. Jadi untuk soal yang pertama mungkin tidak sesuai dengan bagian kelompok kami, tetapi kami jelaskan aja secara singkat itu. Oke, boleh di next. Oke, kemudian untuk soal kedua dari soal which car ini ditanyakan which car's engine capacity is the smallest. Jadi ditanyakan dari keempat mobil tadi tuh mobil mana yang kapasitas mesinnya itu paling kecil. Nah, berdasarkan tabel tadi kan sudah diketahui bahwa masing-masing mesin mobil tuh kapasitasnya yang pertama mobil Alfa itu 1.79, untuk mobil Botres itu 1.796, untuk mobil Castel itu 1.82, dan untuk mobil Diesel itu 1.783. Nah, jadi kita untuk menentukan mobil mana yang kapasitas mesinnya paling kecil itu, kita tinggal menentukan dari keempat bilangan desimal ini mana yang paling kecil. Nah, berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa mobil Diesel itu merupakan mobil dengan kapasitas mesin terkecil, yaitu dengan kapasitas mobil 1.783 liter. Ready, next. Untuk question 3 dari which car, itu yang ditanyakan, jadi soalnya itu, Chris harus membayar pajak sebesar 2,5% dari harga mobil yang diiklankan. Jadi, nah untuk pertanyaannya, berapa tambahan biaya untuk yang mobil Alfa? Nah, diketahui sesuai tabel tadi, harga yang diiklankan mobil Alfa itu kan 4.800. Jadi untuk tambahan biaya yang harus Chris bayar itu 2,5% dikalikan dengan 4.800 itu hasilnya sama dengan 120. Kemudian untuk keterkaitannya, yang pertama, pada soal saus, keterkaitan konten quantity terdapat pada penggunaan operasi bilangan dan juga pemahaman tentang rasio atau perbandingan. Yang kedua, pada soal kedua dari which car, keterkaitan konten quantity terdapat pada pemahaman tentang bilangan desimal. Untuk yang ketiga, pada soal 3 which car, keterkaitan konten quantity terdapat pada cara perhitungan perkalian dengan persen. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Terima kasih kepada kelompok 1. Sebelumnya
maaf karena waktunya sudah habis. Mungkin jika ada pertanyaan dari kelompok lain bisa dicatat terlebih dahulu. Dan silakan untuk kelompok 1 menutup sesi presentasinya kali ini. Oke, baik. Banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Langsung saja kepada presenter yang keempat, yaitu kelompok 3, yang beranggotakan Rida, Leskia, dan Zahra. Kepada kelompok 3, apakah sudah siap untuk melakukan sesi presentasi? Oke, baik. Langsung aja kepada kelompok 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pipit dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami yaitu bicycle tentang konsep kuantiti. Boleh di next? Nah, anggota dari kelompok kami yaitu Leskia Zahra, Rida Latwinaya, dan saya sendiri Siti Fatimah Zahra. Boleh next? Selanjutnya ada soal dari kelompok kami. Jadi untuk soalnya itu, Justin, Samantha, and Peter ride bicycle of different size. The following table shows the distance their bicycle travel for each complete turn of the wheels. Nah, jadi di sini itu Justin, Samantha, dan Peter mengendarai sepeda dengan ukuran yang berbeda. Nah, jadi ada tabel di sini. Nah, tabel ini tuh merepresentasikan jarak yang ditempuh sepeda mereka untuk setiap satu putaran penuh. Jadi di sini bisa dilihat Peter, nah untuk satu putaran dari sepedanya itu jaraknya 96 cm. Lalu untuk 2 putaran jaraknya itu 192. Nah, ini itu didapat dari 96 dikali 2. Lalu untuk 3 putaran didapat 288 cm dan ini didapat dari 96 dikali 3. Nah, untuk pola seperti ini berlaku untuk Samantha dan Justin. Boleh di next. Oke, untuk yang question 1, Peter pushed his bike for 3 complete turns of his wheel. If Justin did the same with his bike, how much farther would Justin's bike travel than Peter's? Give your answer in centimeters. Nah, untuk solusinya, jadi diketahui sepeda Peter berjalan sejauh 288 cm untuk 3 putaran. Nah, ini diketahui dari tabel yang sebelumnya sudah kami tampilkan. Lalu untuk sepeda Justin berjalan sejauh 570 cm untuk 3 putaran. Lalu untuk ditanyanya, berapa selisih jarak tempuh sepeda Justin berjalan dibandingkan sepeda Peter ketika keduanya mengayuh sepeda mereka selama 3 putaran roda? Nah, berarti untuk menjawab soal ini, kita bisa mengurangkan jarak tempuh sepeda Justin dikurang jarak tempuh sepeda Peter, di mana kan jarak tempuh sepeda Justin itu 570 cm, dan jarak tempuh sepeda Peter itu 288 cm. Nah, setelah dikurangkan, didapat selisihnya itu 282 cm. Maka sepeda Justin akan berjalan 282 cm lebih jauh daripada sepeda Peter ketika keduanya mengayuh sepeda mereka selama 3 putaran roda. Boleh di next. Oke, untuk keterkaitan question 1 dengan konten quantity. Jadi di question 1 ini berisikan bagaimana siswa dapat mengukur kuantitas jarak yang ditempuh oleh sepeda Peter dan Justin setelah melakukan 3 putaran lengkap roda. Nah, dalam pembahasan soalnya, di sini itu menggunakan konsep kuantitas yang berhubungan dengan jumlah yang dapat diukur atau dihitung dalam konteks tertentu. Nah, untuk kesimpulan yang didapat pada question 1 yaitu
karena memiliki keterkaitan dengan konten kuantiti, di mana soal ini mengukur kemampuan siswa dalam mengoperasikan bilangan, memahami perbandingan, menggabungkan informasi dari tabel, dan menggunakan operasi hitung bilangan untuk menemukan solusi. Boleh di next. Selanjutnya ada question 2, yaitu how many turns of the wheel does it take for Samantha bike to travel 1280 cm. Nah, jadi diketahui itu satu putaran sepeda Samantha kan yang sebelumnya ada di tabel review itu 96 cm. Nah, yang ditanya itu berapa banyak putaran roda yang dibutuhkan sepeda Samantha untuk perjalanan 1280 cm. Nah, jadi kita bisa menjawabnya sama dengan perbandingannya itu sama dengan jarak perjalanan Samantha dibagi dengan jarak satu putaran sepeda Samantha. Nah, jarak perjalanan Samantha di sini kan yang diketahui kan 1280. Nah, dibagi dengan jarak satu putarannya yang sudah diketahui itu 96 cm. Jadi 1280 cm dibagi dengan 96 cm. Nah, didapat hasilnya 8 putaran roda. Jadi banyak putaran roda yang dibutuhkan sepeda Samantha untuk perjalanan 1280 adalah 8 putaran roda. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita juga bisa melanjutkan tabel yang sebelumnya itu. Yang pertama kan tabel sebelumnya kan hanya ada sampai 6 putaran ya. Nah, kan tadi kan sudah Reski jelaskan, jadi kalau Samantha satu putarannya itu kan 160. Nah, untuk dapat 2 putarannya ini kan polanya dari putaran sebelumnya dikali 2. Jadi 160 dikali 2 yaitu 320. Nah, itu untuk putaran keduanya itu 320 cm. Nah, kemudian untuk 3 putarannya 320 dikali dengan 3 jadi 480 terus sampai seterusnya. Di sini di putaran ke-8 kita dapat 1280. Nah, jadi kita selain bisa menggunakan cara perbandingan, kita juga bisa melanjutkan tabelnya. Jadi sampai putaran ke-8. Nah, maka banyak putaran roda yang dibutuhkan sepeda Samantha untuk perjalanan 1280 cm adalah 8 putaran roda. Boleh di next? Nah, jadi keterkaitan question 2 dengan konten quantity ini yaitu bagaimana cara mendapatkan banyak putaran roda yang dibutuhkan sepeda Samantha untuk perjalanan 1280 cm. Nah, dalam pembahasan soal ini dapat kita lihat penggunaan perbandingan, yaitu konsep perbandingan digunakan ketika kita membandingkan dua kuantitas yang berbeda. Kemudian proporsi, yaitu membandingkan jarak total yang ingin dicapai dengan jarak yang ditempuh dalam satu putaran roda. Dan konversi satuan, yaitu tadi satu putaran roda setara dengan 160 cm. Nah, karena memiliki keterkaitan, maka dapat disimpulkan soal ini merupakan soal yang mengandung konsep kuantiti. Boleh di next? Ini question 3. Peter's bicycle has a wheel circumference of 96 cm or 0.96 meter. It is a 3-speed bicycle with low, middle, and high gear. The gear ratios of Peter's bicycle are low 3 to 1, middle 6 to 5, high 1 to 2. How many pedal turns will Peter take to travel 960 meter in middle gear? So your work. Note a gear ratio of 3 to 1 means 3 complete pedal turns yields 1 complete wheel turn. Jadi ini tuh kayak sebuah motor kan memiliki lingkar roda atau keliling rodanya itu 96 cm. Nah, sepeda ini memiliki 3 kecepatan dengan gigi rendah, gigi tengah, dan gigi tinggi. Rasio roda gigi pattern itu yang low 3:1, tengah itu 6:5, tingginya itu 1:2. Terus berapa banyak ayunan pedal yang diperlukan pattern untuk menempuh jarak 60 meter dengan gigi tengah? Ready next. Ini untuk mengetahuinya itu kita diperlukan untuk mengetahui berapa banyak putaran pedal itu yang diperlukan oleh pattern untuk menempuh jarak 60 meter dalam gigi tengah, kita dapat menggunakan rasio gigi untuk menghitung jumlah ayunan pedal. Rasio gigi menunjukkan hubungan antara ayunan pedal dengan putaran roda. Dalam gigi tengah pattern, untuk setiap 6 ayunan pedal, roda sepedanya akan berputar sebanyak 5 kali. Next.
Yang pertama, ini ada langkah-langkahnya. Hitung jumlah putaran roda yang diperlukan untuk menempuh jarak 960 meter. Nah, jadi rumusnya itu jumlah putaran roda sama dengan jarak dibagi keliling roda. 960 meter dibagi 0,96 per meter per putaran. Jadi 1000 putaran. Nah, yang kedua, karena setiap 6 ayunan pedal menghasilkan 5 putaran roda dalam gigi tengah, kita dapat menggunakan rasio gigi tengah untuk menghitung jumlah ayunan pedal yang dibutuhkan. Jadi 6/5 dikali 1000 putaran. Jadi 1.200 ayunan. Jadi Peter akan menggunakan 1.200 ayunan pedal untuk menempuh jarak 960 meter dalam gigi tengah. Next. Ini keterkaitannya. Question 3 itu memiliki keterkaitan dengan konsep quantity dalam matematika karena melibatkan pengukuran jarak. Dalam hal ini jarak yang ditempuh oleh sepeda Peter. Dan konversi antara unit yang berbeda dari sentimeter menjadi meter. Selain itu, soal tersebut menggunakan konsep perbandingan atau rasio untuk menghitung jumlah ayunan pedal yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dengan berbagai rasio gigi pada sepeda Peter. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep quantity digunakan dalam konteks nyata untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pergerakan dan pengukuran. Jadi next. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Karena waktunya sudah habis, jadi mungkin apabila dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3, bisa langsung saja ke kelompok 3. Dan untuk kelompok 3 diperbolehkan untuk menutup sesi presentasinya kali ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 3. Yang selanjutnya, presenter yang ke-5, yaitu dari kelompok 9 yang beranggotakan Latifa, Yasmin, dan Aisyah. Kepada kelompok 9, apakah sudah siap melakukan sesi presentasinya? Siap. Baik, kepada kelompok 9 dipersilakan. Oke, izin share screen ya semua. Jadi di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan Yasmin Sekar Pemilih, Latifa Milaningrum, dan saya sendiri Aisyah Yulandari. Di sini kami mengambil subbab drip rate. Jadi di sini ada soalnya, drip rate itu atau laju infus. Jadi infus itu digunakan untuk delivery cairan dan obat ke pasien. Jadi ada seorang perawat, dia butuh untuk menghitung berapa banyak laju tetes atau D dalam setiap tetesan per menit untuk infus. Nah, dia pakai formula D sama dengan dV per 60 kali M, di mana D itu merupakan faktor penurunan yang dengan satuan mililiter. Terus selanjutnya V itu volume dalam mililiter. Terus N itu jumlah waktu infus yang digunakan. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 1. Di sini ada seorang perawat ingin mengadakan waktu infus berjalan. Jelaskan dengan tepat bagaimana D atau laju tetes berubah jika N atau jumlah jam infus yang diperlukan, tetapi D dan V tidak berubah. Nah, di sini penyelesaiannya itu kan tadi kita udah diketahuin ya, rumus D-nya berapa. Nah, terus kalau misalnya kita gandakan, tinggal N-nya kita kali 2. Jadi di sini dapat D aksen sama dengan dV per 60 dikali 2N. Terus kita dapat dV per 120 dikali N. Nah, tadi kan D-nya itu kan dV per 60N. Nah, terus berarti kalau di aksen itu sama dengan D per 2. Jadi jika perawat menggandakan waktu pemberian infus selama N, namun tidak mengubah faktor tetes atau volume infus, maka kecepatan infus akan berkurang setengahnya. Hal ini karena dalam rumus D sama dengan dV per 60N, ketika N digandakan, maka penyebutnya akan menjadi 2 kali lebih besar, sehingga kecepatan tetesannya akan berkurang sebanyak setengahnya. Nah, soal nomor 1 tadi itu berkaitan dengan topik change in relationship, karena jika terdapat perubahan dalam satu variabel,
kalau dalam konteks tadi itu pada jumlah jam infusnya, maka akan berdampak terhadap variabel lainnya. Atau kalau tadi itu tingkat tetesan per menit. Dan ketika jumlah jam infus berjalan diperbesar, maka akan menyebabkan perubahan dalam tingkat tetesan per menit. Meskipun variabel lainnya atau D dan V tetap konsisten. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut dan bagaimana perubahan dalam satu variabel itu dapat mempengaruhi variabel lainnya yang merupakan masuk dalam konsep penting dalam analisis change and relationship. Jadi soal nomor 1 ini masuk ke change and relationship. Perlu menghitung volume infus atau V dari laju tetesan atau D. Infus dengan tingkat tetesan 50 tetes per menit harus diberikan kepada pasien selama 3 jam. Untuk infus ini, faktor drop adalah 25 tetes per mililiter. Berapa volume infus dalam mililiter? Berikut ada solusi dari soal nomor 2. Yang pertama diketahui kecepatan infus sama dengan 50 tetes per menit. Yang kedua ada infus diberikan selama 3 jam. Yang ketiga faktor dropnya yaitu 25 tetes per mililiter. Ditanya berapa volume infus dalam mililiter, yaitu di sini ada jawabannya. Pertama kita cari total tetes infus selama 3 jam, yaitu 60 menit dikali 3 jam dikali 50 tetes per menit, jadinya 9.000. Kemudian untuk menentukan volume atau mililiter infus tersebut, kita harus membagi total tetes infus selama 3 jam dengan faktor tetesnya. Yaitu di sini kita bisa tulis volume sama dengan, tadi kan kita sudah menghitung total tetes infus selama 3 jam yaitu 9.000 dibagi dengan faktor tetesnya yaitu 25, jadinya hasilnya 360. Maka volume infus tersebut adalah 360 ml. Kemudian keterkaitan dengan soal nomor 2 dengan change and relationship, yaitu yang pertama ada perubahan terjadi pada volume infus. Dari soal diketahui bahwa perubahan terjadi pada volume infus yang diberikan meningkat seiring berjalannya waktu, yaitu dalam kurun waktu 3 jam karena infus terus diteteskan ke dalam tubuh pasien. Yang kedua, hubungan antara jumlah tetesan dan volume infus. Terdapat hubungan antara jumlah tetesan yang diberikan yaitu 50 tetes per menit dengan volume total infus yang diberikan kepada pasien. Hubungan ini direpresentasikan oleh faktor tetesan yaitu 25 tetes per mililiter. Hubungan ini memberikan pemahaman tentang berapa banyak tetesan yang diperlukan untuk menghasilkan volume infus tertentu. Yang ketiga ada keterkaitan antara faktor tetesan dan volume infus. Faktor tetesan menunjukkan jumlah tetesan yang diperlukan untuk menghasilkan volume infus dalam satuan mililiter. Hubungan ini penting dalam menentukan volume infus yang tepat berdasarkan laju tetesan yang diberikan. Yang terakhir ada korelasi antara infus yang diberikan dan dosis yang diperlukan. Volume infus yang diberikan kepada pasien harus sesuai dengan dosis yang diresepkan atau yang dibutuhkan berdasarkan kondisi medisnya. Selanjutnya untuk kesimpulan, penyelesaian dari kedua soal tersebut melibatkan penggunaan formula matematika yang sesuai dengan konteks change and relationship. Nah, untuk yang soal pertama, untuk menyelesaikan soal ini itu kita menggunakan formula untuk menghitung tingkat tetesan per menit atau dinotasikan tadi dengan D besar, kemudian dari infus yang melibatkan variabel drop factor atau D kecil, volume infus V, dan waktu infus berjalan atau N. Ketika N ini diperbesar, kita ingin mengetahui bagaimana perubahan itu mempengaruhi tingkat tetesan per menitnya atau D besarnya. Dengan menganalisis formula, kita dapat melihat bahwa tingkat tetesan per menit itu berbanding terbalik dengan waktu infus berjalan. Sehingga ketika N-nya atau waktu infusnya diperbesar, maka dia akan berkurang. Ini adalah contoh hubungan matematika antara variabel yang terlibat dalam rumus tersebut. Nah, kemudian untuk yang soal nomor 2, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan
formula yang sama dengan tadi untuk soal nomor 1, yaitu menghitung volume infus UV-nya dari tingkat tetesan per menit atau D-nya dibesar, draw factor, dan waktu infus berjalan. Dalam hal ini, kita diberikan nilai-nilai untuk D, D besar, N, dan D kecilnya, dan diminta untuk mencari nilai V atau volumenya. Dengan menggunakan rumus yang sama dan mengganti nilai-nilai yang diberikan, kita dapat menentukan volume infus yang diperlukan ini, menunjukkan bagaimana formula matematika dapat digunakan untuk memecahkan masalah praktis dalam konteks perawatan pasien. Maka dengan demikian, baik soal 1 maupun soal 2 menunjukkan bahwa perubahan dalam satu variabel itu dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dan bagaimana hubungan antara variabel-variabel tersebut tercermin dalam rumus matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara konten perubahan dan hubungan atau change and relationship dalam konteks penggunaan matematika dalam bidang perawatan kesehatan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 9. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 9 atas presentasinya. Karena waktunya sudah habis, mungkin dicukupkan dan nantinya jika kelompok lain ingin bertanya kepada kelompok 9 bisa langsung saja dicatat pertanyaannya. Kelompok 9 dipersilakan untuk menutup sesi presentasinya kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 9. Selanjutnya langsung aja kita ke presenter yang ke-6, yaitu kelompok 11, yang beranggotakan Aura, Haikal, dan Arif. Kepada kelompok, apakah sudah siap melakukan presentasinya? Baik, sudah, Hanifah. Baik, dipersilakan kepada kelompok 11, diberikan waktu dengan total 8 menit, dimulai dari kelompok mengambil alih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Hanifah sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasi. Terima kasih juga untuk menghadiri pertemuan ini. Apakah sudah terlihat Hanifah? Sudah terlihat, Haikal. Oke, jadi ini merupakan analisa soal PISA 2012 yang berkonten space and shape dari kelompok 11. Kelompok 11 memang beranggotakan 3 orang, yaitu Haikal Dito Pratama, Aura Sriasi, dan Arif. Namun pada tugas kali ini Arif kurang berkontribusi berdiskusi, jadi kami kira untuk tugas kali ini namanya tidak ada di tugas analisa soal PISA 2012. Untuk selanjutnya langsung saja persoalan diambil alih oleh teman saya Arif, teman saya Aura. Baik, di sini ada persoalan pertama yaitu bertema garasi. Jajaran produk dasar pabrikan garasi mencakup model dengan hanya 1 jendela dan 1 pintu. George memilih model berikut dari rentang tersebut. Dari banyaknya model-model dasar, George tuh milih model berikut gitu. Posisi jendelanya dan pintunya itu ditampilkan pada gambar. Lalu pertanyaan 1, ilustrasi di bawah menunjukkan banyaknya model dasar yang berbeda jika dilihat dari belakang. Hanya salah satu dari ilustrasi ini yang cocok dengan model yang dipilih oleh George. Jadi di bawah ini tuh menunjukkan model dasar yang berbeda perspektif, tapi hanya satu yang cocok sama ilustrasi yang dipilih oleh George, yaitu ilustrasi garasi yang di atas. Bisa di-scroll, Haikal. No, ke bawah dikit lagi, biar yang atas kelihatan. Oh, ini. Nah ya, jadi di sini ada 4 model dasar dari berbagai perspektif. Jadi jawabannya itu sebenarnya yang C.
Cuman ketika lagi dianalisa, jawabannya itu bisa antara A sama C. Tapi jika dilihat lebih teliti lagi, ternyata jawabannya itu yang C. Udah biarin. Pertanyaan 2, garasi. 2 denah di bawah menunjukkan dimensi dalam meter. Garasi yang dipilih George yaitu seperti ini. Atapnya terdiri dari 2 bagian persegi panjang yang identik. Lalu pertanyaannya, hitung total luas atap. Penyelesaian soalnya, pada pertanyaan 1, model yang benar adalah model yang C, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu, analisa penyelesaian soalnya. Deskripsi soal, gunakan kemampuan ruang untuk mengidentifikasi ruang tampilan 3D yang sesuai dengan tampilan 3D lainnya. Kalau konteks matematikanya, yaitu ruang dan bentuk atau space and shape. Kalau proses pengerjaannya, yaitu penafsiran atau perspektif. Oke, sekarang yang pertanyaan 2. Jadi tadi pertanyaannya yaitu hitung total luas atap dari denah garasi yang diberikan. Nah, tadinya Haikal juga sempat agak salah gitu. Di sini ternyata luas atap yang diminta dihitung adalah bagian yang miringnya saja. Dia tidak yang alasnya. Tadi karena kan bentuk total atapnya itu di sininya aja ya. Nah, tadi itu agak salah gitu persepsinya. Tadi Haikal kira karena ini bentuknya mirip dengan limas ya, namanya limas apa prisma ini ya? Sebentar. 5 segi 4 ya? Ya, 5 segi 4. Jadi tadinya mau pakai rumus luas permukaan 5 segi 4. Tapi karena ternyata yang diminta bagian ininya aja nih luas total atap, jadi ya udah kita tinggal seperti ini penyelesaiannya. Pertama, karena dikasih tahu nih ada tinggi segitiganya dan panjangnya nih alasnya itu 1 dan 2,5, maka kita bisa dapat sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di sini Haikal umpamakan dengan X, jadi X sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 2,5 kuadrat dalam bentuk meter ya. Nanti dapat akar 29/2 sama dengan setengah akar 29. Nah, ketika kita udah dapat X-nya, maka ini bisa kita jabarkan lagi nih. Ternyata kan bentuknya itu dia nanti persegi panjang atapnya. Berarti kita dapat kalau panjangnya di denahnya kan ini ada tulisannya nih, side view. Side view-nya itu 6. Berarti panjangnya 6. Lebarnya berapa? Lebarnya yang tadi kita dapat di teorema Pythagoras. Sisi miringnya, yaitu 1/2 akar 29. Nah, maka total area atap kita bisa dapat dengan 2 dikali luas persegi panjang. Kenapa ada 2 di sini? Karena kan atapnya ini ada 2 ya. Ada sisi kanan dan di kirinya. Otomatis maka total areanya ini kita kalikan dengan 2. Nah, setelah kita kalikan, maka kita dapat nih 2 dikali 6 ditambah dikali, ini salah ya, harusnya dikali. Dikali 1/2 akar 29. Ini aku tulis dulu biar sama. Nah, 6 dikali 1/2 akar 9 sama dengan 6 akar 29. Nah, bentuk lainnya itu bisa 12 akar 7,25 meter, 12 kali 2,69, 32,4, 6 kali 2,6. Maka, di sini penyelesaiannya nilai apapun dari 31 hingga 33, baik dia menggunakan teorema Pythagoras 1/3 atau tidak, itu dapat atau betul jawabannya. Karena di sini ada beragam ya koma-komanya ya. Tapi bentuknya tetap. Oke. Nah, analisa penyelesaian soal ini pertama kita harus tahu nih, kita harus menafsirkan dulu denahnya kayak gimana, lalu kita bisa hitung luas persegi panjang menggunakan teorema atau pengukuran Pythagoras. Konteksnya ini ruang dan bentuk, proses pengerjaannya itu penerapan rumus. Nah, dari kedua soal tersebut, itu juga keterkaitannya dengan pekerjaan. Nah, kita masuk nih ke bab 3. Keterkaitan dengan konten matematika. Pada soal tersebut, ada beberapa keterkaitan dengan konten matematika atau materi yang harus dikuasai siswa. Salah satunya, beberapanya yaitu pertama, perhitungan luas dan volume, pemecahan masalah, pengukuran dan skala, keterampilan matematika umum. Untuk selebihnya, mungkin nanti kalian bisa baca file ini. Oke, selanjutnya, Aura.
Baik, keterkaitan konten matematika pada soal PISA 2012 ini dengan kehidupan nyata dalam konteks garage ini merujuk pada beberapa hal dalam konteks garage, lebih mengedepankan perhitungan mengenai luas area dari suatu bangunan. Nah, singkatnya pada soal PISA 2012 ini keterkaitan dengan acuan AKM, kemungkinan terdapat pertanyaan atau situasi yang melibatkan konsep matematika seperti pengukuran luas area parkir, karena ini berhubungan dengan garasi. Nah, jadi di soal ini sehingga siswa harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep matematika seperti perhitungan luas dan volume, analisa data, atau pemecahan masalah terkait ruang parkir atau garasi dalam konteks yang diberikan. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok 11. Apakah masih ada waktu untuk tanya jawab? Baik, terima kasih kepada kelompok 11 karena waktu yang diberikan sudah habis. Sepertinya sesi tanya jawab akan langsung saja kepada kelompok 11 dicatat jika ada teman-teman lain yang ingin bertanya kepada kelompok 11. Untuk kelompok 11 mungkin bisa ditutup terlebih dahulu sesi presentasinya. Oke, mohon maaf atas keterbatasan waktu. Jika nanti memang ada pertanyaan, bisa langsung hubungi kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas presentasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Hani. Baik, terima kasih kepada kelompok 11. Selanjutnya langsung saja kita kepada presenter yang ke-8 yang ke-7 yaitu dari kelompok 8 yang beranggotakan Dewi, Kanesia, dan Anida. Kepada kelompok 8, apakah sudah siap melakukan sesi presentasinya? Siap, moderator. Baik, diberikan waktu dengan total 8 menit, di mana nantinya kalian mempresentasikan dan ada sesi tanya jawab. Untuk kelompok 8 dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dengan tema Change and Relationship. Di sini kami ambil judul yaitu Helen the Skyless. Boleh next? Nah, di sini keterangan pertamanya itu Helen baru saja mendapatkan sepeda baru dan di sepeda itu memiliki speedometer yang terletak di stang. Nah, speedometer itu perjalanan. Di sini dalam tema ini ada 3 pertanyaan, dan untuk pertanyaan yang pertama yaitu dalam satu perjalanan, Helen naik 4 km dalam 10 menit pertama dan kemudian 2 km dalam 5 menit berikutnya. Pernyataan mana yang benar? Nah, di sini diketahui jarak pertamanya itu atau S1-nya sama dengan 4 km. Dan waktu pertamanya itu 10 menit, jadi kita rubah ke jam dulu biar gampang, jadinya 1/6 jam. Dan yang kedua, jarak yang keduanya itu 2 km, waktu yang kedua ditempuhnya itu 5 menit, jadinya 1/2 jam. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata, rumusnya itu jarak per waktu. Nah, yang ditanya itu bandingkan kecepatan rata-rata berdasarkan jarak tempuh dan waktu yang ditempuh. Yang pertama kita cari kecepatan rata-rata untuk jarak dan waktu yang pertama, yaitu V1 sama dengan jarak per waktu pertama sama dengan 4/1/6, yaitu menghasilkan 24 km per jam untuk rata-rata yang pertama. Dan untuk yang kedua, rumusnya sama, yaitu jarak yang kedua per waktu yang kedua sama dengan 2/1/12 sama dengan jadinya 24 km per jam. Jadi, karena V1 dan V2-nya itu memiliki kecepatan rata-rata yang sama di 10 menit pertama dan 5 menit berikutnya, sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan B, yang dimana kecepatan rata-rata Helen adalah sama dalam 10 menit pertama dan dalam 5 menit berikutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu di mana Helen pergi ke rumah bibinya dengan jarak 6 km. Nah, di dalam speedometer ini menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan yang digunakan itu 18 km per jam selama Helen melakukan perjalanan. Nah, jadi bisa diketahui jarak yang ditempuh Helen itu 6 km, sedangkan kecepatan yang digunakan itu tadi 18 km per jam. Maka penyelesaiannya itu dengan cara waktu sama dengan
jarak dibagi kecepatan, berarti 6/18. Nah, 6/18 ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, jadi 1/3 dikali 60 menit, karena ya 60 menit berarti 3 dicoret, dibagi 60 dibagi 3, itu nanti hasilnya jadi 20 menit. Jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan kedua ini yaitu yang A. Jadi butuh waktu 20 menit untuk sampai ke rumah bibinya. Lanjut. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu Helen mengendarai sepeda dari rumah ke sungai yang berjarak 4 km. Nah, butuh waktu 9 menit. Dia pulang menggunakan rute yang lebih pendek 3 km. Ini hanya butuh waktu 6 menit. Jadi, berapakah kecepatan rata-rata Helen dalam kilometer per jam untuk perjalanan ke sungai dan kembali? Nah, di sini ditentuin kecepatan rata-rata untuk perjalanan itu kilometer per jam. Nah, diketahui itu jarak berangkatnya 4 km dan untuk waktu berangkatnya itu 9 menit. Nah, untuk jarak pulangnya itu 3 kilo dan waktu pulangnya itu 6 menit. Yang ditanyakan, berapa kecepatan rata-rata untuk trip pulang pergi yang dilakukan oleh Helen tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, kecepatan rata-rata itu 4 kilo jarak berangkat ditambah sama jarak pulang. Terus dibagi sama waktu berangkat ditambah waktu kurang dikali dengan apa namanya 1/60 jam dalam jam. Terus berarti 7/15 dikali 1/60, jadinya 7 dikali 60, 60 yang naik ke atas jadi 7 kali 60 dibagi 15 dan hasilnya 28 km per jam untuk rata-rata kecepatan pulang pergi yang dilakukan oleh Helen. Nah, untuk kesimpulannya, dari ketiga contoh soal yang telah kami jelaskan di atas, ini menggambarkan tipe soal change and relationship. Biasanya mengacu pada soal-soal yang mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menerapkan, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan perubahan dan hubungan matematis. Setiap soal melibatkan konsep perubahan dan hubungan antar variabel, seperti dalam soal di atas, yaitu variabel jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, dari ketiga soal tersebut, siswa diminta untuk menerapkan konsep tersebut dalam berbagai konteks dan menggunakan pemahaman mereka untuk menganalisis, mengidentifikasi pola, dan pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa soal-soal tersebut tidak hanya mengukur pemahaman konsep, tetapi kemampuan siswa dalam memahami hubungan antar variabel-variabel dalam materi jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, mungkin itu aja dari kelompok 8. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 8. Karena waktu yang diberikan masih tersisa, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Karena dirasa dari teman-teman lain belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin kelompok 8 dipersilahkan untuk menutup sesi presentasinya kali ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8 atas presentasinya. Selanjutnya langsung aja kita ke presenter yang ke-8, yaitu dari kelompok 5, yang beranggotakan Dwi, Fauzia, dan Sabira. Untuk kelompok 5, apakah sudah siap melakukan sesi presentasi? Sudah siap, Hani. Baik, diberikan waktu 8 menit untuk sesi presentasi dan sesi tanya-jawab. Langsung saja kita kelompok 5 dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bu Pipit dan teman-teman sekalian. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas keterkaitan konten matematika yaitu uncertainty and data pada soal PISA 2012 dengan judul charts. Boleh di next? Halo. Nah, yang di sini kita membahas tentang chart. Nah, kita lihat di situ kan ada yang warna putih, ada yang abu-abu pekat sama hitam sama abu-abu yang nggak pekat. Nah, di sini pada bulan Januari CD dari band 4U Rock dan The Kitching Kangaros dirilis. Pada bulan Februari, CD dari band No One's Darling dan The Metal Folkies itu dia menyusul. Nah, jadi dari diagram ini itu menunjukkan bahwa penjualan CD band dari Januari sampai Juni. Baik, untuk soal nomor 1 itu ditanya, how many CDs did the band The Metal Folkies sell in April? Jadi untuk menjawab soal ini kita harus melihat dari grafik yang diberikan. Pertama kita melihat dari bulannya dulu, bulan April. Nah setelahnya kita mencari bar mana yang menunjukkan band The Metal Folkies. Nah kalau kita lihat band The Metal Folkies ini adalah bar yang berwarna abu-abu tidak pekat. Nah, kalau kita lihat di bulan April, dia dan kita tarik lurus ke number of CDs sold per month, itu menunjukkan pada angka 500 CD. Jadi, jawaban dari pertanyaan nomor 1 itu adalah jawaban B, 500. Oke, untuk keterkaitan konten matematika dari soal ini, yaitu adalah uncertainty and data, karena soal ini memerlukan pembacaan langsung data dari grafik untuk menjawab pertanyaan tentang konteksnya. Nah, dalam menjawab soal ini, siswa perlu mengorientasikan diri mereka pada informasi yang disajikan, mengidentifikasi bar yang mewakili bulan April, bar yang mewakili penjualan untuk band The Metal Folkies, dan membaca nilai 500 CD langsung dari sumbu vertikal untuk mendapatkan jawaban yang benar, yaitu jawaban B, 500. Nah, soal ini tergolong dalam kategori proses interpretasi dengan permintaan matematisnya adalah membuat kesimpulan tentang situasi penjualan langsung dari model grafis. Oke, soal nomor 2 itu pada bulan manakah band No One's Darling menjual CD lebih banyak dibandingkan band The Kitching Kangaros untuk pertama kalinya? Nah, kita lihat pada bulan Januari itu kan adanya cuman band V4U2 Rocks sama The Kitching Kangaros. Nah, sedangkan yang di soal itu kan maunya itu si Darling itu lebih banyak penjualannya daripada Kitching. Nah, berarti yang Januari itu bukan. Nah, yang Februari, sedangkan No Darlingnya itu lebih kecil daripada si Kitching Kangaros. Nah, berarti ya bukan. Nah, yang bulan Maret itu juga sama kayak bulan Februari. Nah, kita lihat yang bulan April. Nah, itu sesuai sama soal si One Darling itu lebih tinggi pembeliannya atau lebih banyak daripada The Kitching Kangaros. Nah, jadi jawaban dari soal nomor 2 ini adalah bulan April. Keterkaitan konten matematika dari soal nomor 2. Soal nomor 2 termasuk konten uncertainty and data, karena pada soal nomor 2 ini siswa perlu mengidentifikasi informasi, membaca data dengan bentuk diagram batang pada sepanjang tahun dan bulannya, dan membandingkan atau mempresentasikan antara penjual CD band No One Darling dengan The Kitching Kangaros pada sepanjang tahun dan bulannya. Jadi, untuk mendapatkan jawaban benar yaitu C April, siswa harus bisa membentuk, menafsirkan, dan mengevaluasi kesimpulan yang ditarik
dalam 2 batang di diagram. Soal ini juga disebut dengan kategori mempresentasikan dan interpretasi atau menafsirkan data. Selanjutnya pada soal nomor 3. Nah, di pertanyaan ini, the manager of the kicking kangaroos is worried but because the number of their CDs that sold decreased from February to June. What is the estimate of their sales volume for July if the same negative trend continues? Nah, untuk menjawabnya dari soal ini, yaitu siswa menghitung rata-rata penurunan bulanan, sehingga didapat bahwa kemungkinan penjualan pada bulan Juli antara 200 sampai 500 jika dilihat dari grafik band The Kangaroos. Nah, jika dilihat dari opsi penjualan yang mendekati itu, maka jawabannya adalah 370, yaitu B. Maka keterkaitan konten matematika dari soal nomor 3 ini, yaitu ini soal dengan materi uncertainty in data. Pada soal ini, siswa diminta untuk memahami hubungan matematika yang ditampilkan dalam grafik dan menggunakan pola tersebut untuk memprediksi nilai bulanan selanjutnya. Nah, siswa perlu membaca nilai data bulanan dari The Band The Kicking Kangaroos, melakukan estimasi nilai rata-rata yang masuk akal untuk setiap bulannya, dan menerapkan pola penurunan yang sama ke nilai data bulan terakhir yang ditampilkan. Siswa juga harus bisa menghindari distraksi dari data lain dalam grafik dan memahami frasa same negative trend continuous untuk menghindari jawaban yang salah. Nah, jika siswa bisa memahami frasa tersebut, maka akan mendapatkan jawaban B 370 CDs. Jadi dalam soal ini menekankan penggunaan informasi matematika yang diberikan dalam grafik dengan tuntutan utama untuk memahami pola dan sales dalam data. Oke, untuk kesimpulannya, unit ilustratif berjudul chart terdiri dari informasi stimulus dalam bentuk teks dan grafik batang yang memiliki penjualan CD musik untuk 4 band selama 6 bulan. Unit ini memiliki 3 item pilihan ganda sederhana. Nah, ketiganya termasuk dalam konten matematika uncertainty and data. Konten tersebut mencakup mengenali tempat terjadinya variasi dalam proses, memahami kuantifikasi variasi tersebut, dan mengetahui tentang peluang. Hal tersebut juga mencakup pembentukan, penafsiran, dan evaluasi kesimpulan yang diambil dalam situasi di mana ketidakpastian merupakan hal utama. Nah, penyajian dan interpretasi data merupakan konsep kunci dalam konten uncertainty and data. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Baik, terima kasih kepada kelompok. Karena waktunya juga sudah habis, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja di chat Zoom yang nantinya akan dijawab oleh kelompok. Untuk kelompok 5, dipersilakan untuk menutup sesi presentasinya kali ini. Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5. Langsung saja kita ke presenter yang selanjutnya, yaitu kelompok 2, yang beranggotakan Elvira, Hanifa, Rangga, dan juga Nabila. Kepada kelompok 2, dipersilakan. Baik, izin mulai kembali. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Pipit. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Yogi Rahmadita, Elvira Nur Ilahi, Hanifah Raina Zulfa, dan Rangga Putra Prasetya. Hari ini kami akan menyampaikan diskusi yang sudah kami lakukan tentang climbing Mount Fuji yang merupakan konsep dari quantity. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Okay, untuk question number 1, Mount Fuji is only open to the public for climbing from 1st July to 27 August each year. About 200,000 people climb Mount Fuji during this time. On average, about how many people climb Mount Fuji each day?
Oke, di sini untuk konten matematikanya ini ada kuantitas dari soal diketahui bahwa untuk pendakian itu buka dari tiap tahunnya itu dari tanggal 1 Juli sampai 27 Agustus dan terdapat 200.000 pendaki Gunung Fuji untuk saat ini. Yang ditanya itu berapa rata-rata orang yang mendaki Gunung Fuji setiap harinya. Untuk cara menjawabnya itu karena hal yang ditanya adalah rata-rata, dengan menggunakan data yang terdapat di soal, kita mengetahuinya, kita dapat menghitung rata-ratanya dengan cara seperti berikut. Gunung Fuji itu dibuka untuk umum dan biasanya melakukan pendakian mulai tanggal 1 Juli sampai 27 Agustus di setiap tahunnya. Nah, kita bisa hitung dari tanggal 1 Juli sampai 27 Agustus itu ada 58 hari. Nah, total pendaki Gunung Fuji selama ini ada 200.000. Nah, untuk kita menghitung rata-rata pendaki gunung tiap harinya, kita bisa menggunakan total pendaki gunung selama ini dibagi dengan harinya, yaitu 200.000 dibagi dengan 58. Nah, maka dapat menghasilkan 3.448,27. Tetapi karena kita ditanya tentang orang, itu tidak mungkin dengan desimal, maka kita bulatkan menjadi 3.400 orang. Nah, keterkaitan pertanyaan nomor 1 dengan konsep matematika yaitu di sini nomor 1 itu termasuk ke kategori kuantitas atau jumlah karena melibatkan perhitungan rata-rata jumlah orang per hari. Dalam hal ini, kita harus menentukan model matematika yang berkaitan dengan besaran seperti jumlah rata-rata pendaki setiap harinya, jumlah total pendaki, dan jumlah hari yang sudah ditentukan di soal. Oke, untuk nomor 2, climbing Mount Fuji, the Gutenberg walking trail up Mount Fuji is about 9 kilometers long. Walkers need to return from the 18 kilometer walk by 8 p.m. She estimates that he can walk up the mountain at 1.5 kilometer per hour on average and down at twice that speed. This speeds take into account meal break and rest time. Using those estimate speeds, what is the last time he can begin his walk so that he can return by 8 p.m. Oke, di sini memakai matematika konten change and relationship. Oke, jadi diketahui perjalanan kaki ini menuju Gunung Fuji itu panjangnya 9 km. Dan perjalanan kaki harus pergi, jadi total itu 18 km. Dan pada jam 8 malam tuh harusnya harus balik. Nah, kecepatan Toshi pada saat naik gunung itu 1,5 km per jam. Dan kecepatan Toshi pada saat menuruni gunung itu diketahuinya 2 kali lebih cepat pada saat berjalan kaki menuju Gunung Fuji. Jadi 1,5 dikali 2 jadi 3 gitu, 3 km per jam. Nah, ditanya pada pukul berapakah Toshi dapat mulai berjalan sehingga dia bisa kembali pada pukul 8 malam. Nah, untuk menyelesaikannya kita selesaikan terlebih dahulu untuk yang naiknya dulu gitu. Nah, kecepatan Toshi pada saat naik gunung itu 1,5 per jam. 1,5 km per jam. Nah, untuk jarak 9 km, Toshi harus memerlukan 9 km dibagi 1,5 km per jam. Jadi sama dengan 6 jam untuk jalan naiknya. Nah, untuk turunnya, kecepatan Toshi pada saat turun itu kan 2 kali lebih cepat pada saat naik daripada saat naik, yaitu 3 jadinya. 3 km per jam. Dan dalam hal ini, di 9 km dibagi 3 km per jam. Jadinya 3 jam untuk perjalanan turun. Jadi Toshi memerlukan total waktu 6 jam untuk naik dan 3 jam untuk turun. Jadi sama dengan 9 jam untuk keseluruhan perjalanan. Nah, jika Toshi harus kembali pada jam 8, maka harus kita kurang dari waktu yang terakhirnya. Jadi jam 8 malam, kita kurang 9 jam, jadi jam 11 pagi. Nah, untuk keterkaitan pertanyaan nomor 2 dengan konsep matematika, pertanyaan nomor 2 ini termasuk kategori perubahan dan hubungan, yaitu change and relationship.
Karena untuk menyelesaikan soal tersebut diperlukan untuk menghitung waktu mulai perjalanan dengan dua kecepatan yang berbeda dan total jarak tempuh, serta mengidentifikasikan waktu yang diperlukan dapat menghubungkan dua kondisi yang terdapat pada soal. Nah, Baik, yang selanjutnya ada soal 3. Soalnya itu, Toshi wore a pedometer to count his steps on his walk along the Gotemba Trail. His pedometer showed that he walked 22,500 steps on the way up. Estimate Toshi's steps length for his walk up the 9-kilometer Gotemba Trail. Give your answer in centimeters. Nah, di soal ini termasuk ke dalam konten yang kita bahas, yaitu konten quantity, di mana diketahui pedometer Toshi itu menunjukkan bahwa ia berjalan 22.500 langkah menuju ke atas. Yang ditanya di soal ini, kita memperkirakan rata-rata panjang langkah Toshi saat berjalan di jalur Gotemba sepanjang 9 km. Nah, untuk menjawab soal ini dan untuk menyelesaikannya, kita perlu mengubah apa yang diketahui menjadi hal yang ditanyakan di soal tersebut. Kan di soal diketahuinya 9 km kan. Nah, sedangkan menjawab soal ini tuh yang diminta dalam sentimeter. Yang pertama, kita ubah dulu jalur Gotemba yang panjangnya 9 km menjadi sentimeter, di mana jadinya itu 900.000 cm. Lalu pedometer Toshi itu menunjukkan 22.500 langkah yang ditempuh. Nah, untuk menjawabnya, kita memperkirakan rata-rata panjang langkah Toshi saat berjalan di jalur Gotemba itu dengan kan 22.500 langkah itu sama dengan 900.000 cm. Nah, untuk satu langkahnya kita tinggal membaginya, yaitu 900.000, yang di mana 900 itu merupakan panjang jalur Gotembanya dan dibagi dengan jumlah langkah yang Toshi terdapat di pedometer, yaitu 22.500, di mana hasilnya 40 cm. Jadi perkiraan rata-rata panjang langkah Toshi saat berjalan di jalur Gotemba sepanjang 9 km adalah sebesar 40 cm. Nah, di soal ini keterkaitannya dengan konsep matematika, yaitu termasuk dekat kategori kuantitas atau jumlah atau quantity, karena melibatkan satuan, ukuran, serta jumlah, yang dimana untuk menyelesaikan soal ini diperlukan pengoperasian dalam pembagian panjang yang diberikan dalam kilometer dengan angka tertentu, kemudian menyatakan hasilnya dalam sentimeter. Mungkin sekian dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas penjelasannya kelompok 2. Untuk sesi tanya jawab mungkin dicukupkan ya moderator. Karena kita memiliki keterbatasan waktu, jadi semisal ada pertanyaan boleh disampaikan saja di chat Zoom-nya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Diingatkan kembali jika nantinya ada pertanyaan untuk kelompok 2 bisa langsung saja disampaikan dan nantinya akan dijawab oleh kelompok 2. Selanjutnya kita ke presenter yang ke-10, yaitu dari kelompok 4 yang beranggotakan Salsabila Permaswari, Zoneta, dan juga Aurel. Pada kelompok 10 apakah sudah siap untuk melakukan sesi presentasi? Sudah siap. Baik, diberikan waktu untuk dengan total 8 menit, nantinya ada sesi presentasi dan tanya jawab. Untuk kelompok 4 dipersilakan. Baik, sebentar. Hani. Udah kelihatan belum ya? Masih gelap di layarnya. Ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aurel, saya Salsabila Permaswari Ismail, Aurel Devinkan, dan Zoneta Lauli. Nah, selanjutnya ini ada
pada sebab soal ini tuh akan dijelaskan 4 soal. Nah, keempat soal ini menggunakan data yang ditampilkan itu berupa tabel yang sama untuk 4 soalnya. Nah, jadi tabel di bawah ini tuh menunjukkan luas hutan sebagai persentase dari total luas lahan masing-masing negara dalam kumpulan data berikut. Data yang ditampilkan itu untuk tahun 2005, 2010, dan 2015. Nah, di situ pertanyaannya ditanyakan 3 hal. Yang pertama itu dalam poin persentase negara mana yang memiliki penambahan tertinggi antara tahun 2005 dan 2015. Dan pertanyaan kedua itu negara yang secara keseluruhan tidak mengalami perubahan. Dan poin ketiga itu negara yang kehilangan tertinggi. Pada solusi yang pertama, soal pertama ini, pada solusi soal pertama ini, caranya itu kita mengurangkan kolom D dengan kolom B. Nah, dapat dilihat di sini hasilnya pada kolom E. Nah, negara yang dengan persentase penambahan tertinggi itu Yunani, yaitu 2,34%. Negara yang tidak mengalami perubahan itu Armenia, yaitu 0,0% karena selisihnya tidak ada. Dan negara dengan persentase kehilangan tertinggi itu Panama dengan minus 2,2%. Nah, kaitan soal tersebut dengan konten matematika uncertainty and data, yaitu soal tersebut berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan data dan informasi yang tersedia pada soal, yaitu berupa tabel. Nah, pada soal itu kita diminta untuk menentukan negara dengan persentase penambahan tertinggi, negara yang tidak mengalami perubahan, dan negara dengan persentase kehilangan tertinggi antara tahun 2005 dan 2015. Nah, untuk menjawab soal itu kita dituntut untuk harus bisa mengidentifikasi informasi pada tabel, hal apa saja yang kita perlukan, perhitungan apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana kita menyajikan jawaban tersebut dalam bentuk tabel kembali dan menginterpretasikan jawaban sesuai dengan konteks yang diminta. Untuk soal nomor 2 ini akan dijelaskan oleh Dengan dipertimbangkan 2 periode waktu 2005 hingga 2010 dan 2010 hingga 2015. Nah, soalnya, manakah dari pertanyaan berikut yang menggambarkan perubahan rata-rata dalam persentase luas hutan untuk kedua periode waktu tersebut secara benar? Di sini ada solusinya. Yang pertama, untuk mengetahui perubahan rata-rata persentasenya, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi kolom C dan kolom B. Dan hasilnya ada pada kolom E. Ada pada di sini. Dan selanjutnya mengurangi kolom D dan kolom C, dan hasilnya ada pada kolom F. Setelah mendapatkan kolom E dan kolom F, kita akan mencari rata-rata dari kolom E dan kolom F. Yang pertama itu jumlahkan seluruh kolom E dan dibagi banyaknya negara. Dan hasilnya minus 0,15. Dan yang kedua jumlahkan seluruh kolom F dan dibagi banyaknya negara. Hasilnya minus 0,12867. Jadi hasil dari rata-rata kolom E dan kolom F adalah minus 0,16 dan minus 0,12867, yang dimana keduanya bernilai negatif. Maka pernyataan yang benar adalah yang ini perubahan rata-rata untuk kedua periode waktu bernilai negatif. Dari matematika konten, pada soal ini kita diminta untuk mempertimbangkan 2 periode waktu 2005 hingga 2010 dan 2010 hingga 2015 dan menentukan perubahan rata-rata dalam persentase luas hutan untuk kedua periode waktu tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita harus bisa menentukan informasi yang dibutuhkan, yaitu presentasi tahun 2005 sampai 2010 dan 2010-2015. Tentukan perubahan rata-rata dalam presentasi luas hutan antara kedua periode waktu tersebut. Interpretasikan hasil tersebut dalam bentuk tabel kembali untuk memberikan pemahaman tentang perubahan luas hutan selama periode tersebut. Selanjutnya soal nomor 3,
Pertimbangkan dua periode tahun 2005 hingga 2010 dan 2010 hingga 2015. Dalam poin persentase, dua negara mana yang memiliki perubahan terbesar dalam persentase luas hutan dari satu periode ke waktu periode lainnya. Jadi solusinya kita pertama akan perlu mengetahui selisih antara dua periode waktu, yaitu 2005 hingga 2010 dan 2010 hingga 2015. Untuk periode pertama, kita akan mengurangkan kolom C dengan kolom B yang hasilnya akan ditaruh di kolom D. Kemudian selisih periode kedua, kita akan mengurangkan kolom D dengan kolom C yang hasilnya akan ditaruh pada kolom F. Lalu selisih periode pertama tadi dan periode kedua akan kita kurangkan agar mendapatkan selisih mana yang paling besar. Maka kita dari tabel ini kita akan mendapatkan India dan Kolombia dengan negara yang memiliki perubahan terbesar dalam dua periode, dengan India bertambah sebanyak 0,40% dan Kolombia berkurang sebanyak 1,29%. Selanjutnya matematika kontennya, kita akan diminta mempertimbangkan data yang dalam dua hal periode. Kita akan memiliki dua negara yang memiliki perubahan terbesar dalam persentase area berhutan mereka dari periode satu ke periode lainnya. Untuk menjawab, kita perlu menghitung perubahan persentase hutan setiap periode dan kita akan menghitung perubahan antara dua periode waktu tersebut. Kita menyusun strategi untuk menggunakan lembar kerja yang memerlukan beberapa operasi sebelum dapat mengoperasi hasilnya. Mungkin menkontribusi dan pada kesulitan item ini adalah mengakui bahwa perubahan terbesar dalam konteks ini tidak hanya berarti peningkatan, tetapi juga dapat penurunan persentase area hutan antara periode waktu. Selanjutnya ada soal yang terakhir. Pertanyaannya itu, Helena menyatakan bahwa Korea Selatan memiliki hutan yang lebih luas daripada negara lain dalam daftar pada tahapan yang ditampilkan. Apakah pernyataan Helena berdasarkan pada tabel, benar atau tidak, dan jelaskan pendapatnya. Nah, pada soal 4 ini ditanyakan apakah klaim dari Helena tepat dan jelaskan alasannya. Klaim dari Helena tidak tepat karena hal tersebut tidak berdasarkan pada tabel yang kita miliki. Hal ini tidak mungkin untuk menyimpulkan apapun tentang luas area hutan yang sebenarnya pada masing-masing negara dari data tabel yang kita punya, karena tabel tersebut hanya menunjukkan persentase dari area hutan. Maka data pada tabel tidak mendukung klaim tersebut. Nah, pada soal ini tuh berkaitan dengan matematika uncertainty and data, karena soal tersebut berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan data dan informasi yang tersedia pada soal berupa tabel. Dan pada soalnya itu kita diminta untuk menentukan apakah klaim Helena berdasarkan data yang ada itu benar atau tidak dan alasannya. Dan untuk menjawab soal ini, kita harus sangat memahami klaim Helena tersebut, informasi apa saja yang diberikan pada tabel secara keseluruhan, dan batas-batas apa saja yang dapat disimpulkan dari tabel yang dimiliki tanpa menambahkan penafsiran kita sendiri maupun data lainnya yang berada di luar tabel. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Karena waktunya juga sudah habis, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 4, bisa langsung saja di chat Zoom yang nantinya akan dijawab oleh kelompok 4. Baik, langsung aja kita ke presenter yang selanjutnya, yaitu presenter yang ke-11, yang beranggotakan Faisal, Saidina Pambayun, dan Diki dari kelompok 10. Apakah kelompok 10 sudah siap untuk melakukan sesi presentasi? Sudah, Nifa. Baik, kepada kelompok 10 dipersilakan. Apakah sudah terlihat? Udah, Dik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan contoh soal, yaitu dengan contoh soal dan jawaban materi dari Space and Shape pembelajaran SMP. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Diki Nofri Kurniawan. Yang kedua ada teman saya yaitu Faisal Rafli Alfairus. Yang ketiga saya Dina Pambayun. Untuk soal bisa dibaca oleh saudara Faisal.
Oke, yang pertama-tama ini soalnya didapat dari PISA 2012 yang berjudul A Construction with Dice halaman 64. Jadi soalnya ini in the picture below a construction has been made using 7 identical dice with their face numbers from 1 to 6. Intinya ada kayak 7 dadu gini dibuat berbentuk disusun seperti itu dengan mata dadu 1 sampai 6. Nah, when the construction is viewed from the top, only 5 dice can be seen. Jadi, misalnya kalau kita lihat ini dari sudut pandang atas gitu, itu hanya 5 dadu. Dan, terus ada pertanyaannya, how many dots in total can be seen when this construction is viewed from top? Jadi ada berapa titik alias berapa mata dadu yang bisa dilihat dari bangunan dadu tersebut yang dilihat dari atas. Jawabannya itu number of dots in titik-titik-titik. Terus question intent, jadi ini pertanyaannya mengandung description, interpret or required perspective from the photo of a three-dimensional construction. Artinya ini kita harus menginterpretasikan bangunan 3 dimensi. Mathematical content sehariannya ini space and shape, konteksnya ini personal, dan proses soalnya ini interpret. Selanjutnya boleh dikit. Yang kedua udah penyelesaian soalnya. Gambar tersebut kan ada ada 7 dadu yang disusun. Namun berdasarkan informasi yang pada soal berikan, kita dapat menggambarkan tampak muka dari dadu dari atas seperti gambar yang ada di bawah ini. Jadi setelah itu kita dapat menjumlahkan titik-titik yang ada, yaitu yang pertama itu ada 5 titik, yang kedua itu ada 2 titik, yang ketiga ada 4 titik, yang kelima ada 5 titik, dan yang terakhir ada 1 titik. Jadi jumlahnya yaitu ada 17 titik. Selanjutnya, keterkaitan terhadap konten matematika akan dibacakan oleh saudara Saidina Pambayan. Tes, masuk gak suaranya? Masuk. Oke, yang ketiga ada keterkaitan terhadap konten matematika. Nah, jadi soal ini tuh mengacu pada konten atau isi space and shape. Nah, salah satu dari 4 kerangka soal matematika, soal pisahnya yang udah dibagi-bagi kelompoknya kemarin itu. Nah, soal ini tuh berfokus pada kemampuan siswa dalam memahami dan memanipulasi bentuk dalam ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, nanti itu di soal ini bakal ada gimana siswa tuh bisa belajar cara memvisualisasikan bangun 3 dimensi gitu. Terus nanti juga ada hubungan antara bentuk-bentuknya. Nah, bisa teman-teman lihat soal ini tuh mengajarkan siswa tentang pemahaman bentuk, pemahaman ruang, pemahaman berhitung, serta hubungan antar bentuk. Untuk penjelasannya nanti teman-teman bisa baca sendiri, kami akan mengirimkan filenya di grup. Oke, jadi secara singkat pertanyaan ini tuh dimaksudkan untuk membantu siswa menemukan peran, kegunaan, serta penginterpretasian masalah matematika yang berhubungan langsung dengan kegiatan pribadi sehari-hari dari si siswa itu. Jadi kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan boleh di chat lewat Zoom. Saya serahkan kembali kepada Hanifah. Baik, terima kasih kepada kelompok 10. Untuk teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Dikarenakan waktu masih tersisa untuk kelompok 10. Oke, baik. Karena ternyata keterbatasan waktu, di mana nantinya akan ada perkuliahan lagi, mungkin untuk kelompok 10 bisa langsung saja ditutup sesi presentasinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nantinya bisa langsung saja ke chat Zoom atau langsung ke kelompok 10.
Oke, sekian dari kelompok 10. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 10 yang selanjutnya, yaitu presenter yang terakhir dari kelompok 6 yang beranggotakan Kalista, Retno, dan juga Evan. Apakah kelompok 6 sudah siap untuk melakukan sesi presentasinya? Sudah. Ya, baik. Untuk kelompok 6 dipersilakan. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tulisan transaksi dan data. Anggota kelompok kami ada Eva Persilasan Pertama, Kalista Cahya, Reva Restu Lestari. Cable Television, televisi kabel. Tabel di bawah ini menunjukkan data kepemilikan rumah tangga televisi untuk 5 negara. Hal ini juga menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki TV dan juga penggunaan TV kabel. Di sini ada 4 tabel yang terkena negara, tabel yang kedua jumlah rumah tangga yang memiliki TV, tabel ketiga persentase rumah tangga yang memiliki TV dibandingkan tabel yang terakhir persentase rumah tangga yang berlangganan di televisi kabel dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki TV. Pertanyaan yang pertama, tabel tersebut menunjukkan bahwa di Swiss 85,8% dari semua rumah tangga memiliki TV. Berdasarkan informasi pada tabel, berapakah perkiraan yang paling mendekati jumlah total rumah tangga di Swiss? Ini ada pilihan ganda A 2,4 juta, B 2,9 juta, C 3,3 juta, D 3,8 juta. Nah, misalkan itu jumlah rumah tangga di Swiss yang memiliki TV yaitu 2,8 juta. P adalah total rumah tangga di Swiss dan P persentase di Swiss dari semua rumah tangga yang memiliki TV yaitu 85,8%. Di sini A per T dikali 100% sama dengan T. Kita masukkan semua 2,8 per T kali 100% sama dengan T sama dengan 2,8 kali 100% per 85%. 85% jadinya T sama dengan 3,26. Karena di sini mencari perkiraan, jadi kita bulatkan menjadi 3,3. Jadi perkiraan yang mendekati jumlah total rumah tangga di Swiss adalah 3,3 juta. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu Kevin melihat informasi di tabel untuk Prancis dan Norwegia. Kevin berkata karena persentase rumah tangga yang memiliki TV hampir sama di kedua negara, Norwegia memiliki lebih banyak rumah tangga yang berlangganan TV kabel. Jelaskan mengapa pernyataan ini salah, berikan alasan atas jawaban Anda. Berikut adalah penyelesaiannya, kita bisa melihat tabel di negara Prancis dan juga Norwegia. Pernyataan Kevin itu yang pertama benar, namun pernyataan yang kedua itu salah. Pernyataan Kevin salah karena ia tidak memperhatikan atau melibatkan jumlah populasi dalam menentukan negara mana yang memiliki lebih banyak rumah tangga yang berlangganan TV kabel. Di Prancis ada 24,5 juta, sedangkan di Norwegia itu ada 2 juta. Lalu populasi Prancis itu lebih banyak 12,25 kali dibandingkan Norwegia. Karena populasi Prancis lebih banyak, maka seharusnya Prancis memiliki lebih banyak rumah tangga yang berlangganan TV kabel. Selanjutnya ini adalah pembuktian perhitungan jumlah rumah tangga yang berlangganan televisi kabel di kedua negara sebagai berikut. Nah, ini perhitungannya bisa pakai rumus yang ini. Selanjutnya didapatkan Prancis itu jumlahnya sebanyak 3,7 juta rumah tangga dan sedangkan Norwegia itu 0,8 juta rumah tangga. Dari perhitungan tersebut jelas pernyataan Kevin salah dan kesimpulannya itu sebenarnya Prancis memiliki lebih banyak rumah tangga yang berlangganan televisi kabel. Selanjutnya keterkaitan terhadap konten matematika. Dari soal televisi kabel yang sudah dibahas, memuat konten matematika yaitu uncertainty and data, atau dalam bahasa Indonesia, ketidakpastian dan data. Pada saat menyelesaikan soal menggunakan interpretasi dari data, yaitu tabel yang disediakan dalam soal. Setiap pertanyaan melibatkan konsep literasi matematika, data, aljabar, persen, pecahan, bilangan desimal, dan
dalam pertanyaan 1, murid diminta mencari total rumah di Swiss, sedangkan di pertanyaan 2, murid harus bisa menjelaskan bahwa pernyataan Kevin salah. Nah, dari soal berikut penyebab banyaknya murid Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal matematika model PISA, terutama yang melibatkan materi konten ketidakpastian dan data karena murid tidak memiliki banyak pengalaman dalam menyelesaikan soal-soal PISA dan tidak bisa menginterpretasikan soal ke dalam bentuk matematika. Sekian dari kelompok kami, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 sebagai kelompok terakhir. Mungkin karena waktunya juga sudah berakhir, sesi presentasi hari ini kita cukupkan. Dari saya meminta maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu Pipit ada tambahan, Ibu? Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Hanifah. Sedikit saja informasi dari Ibu. Di MS Team Ibu sudah upload panduan mengerjakan tugas kelompok. Ya, tolong dipelajari panduan tersebut. Jika ada pertanyaan, maka kita gunakan tempat diskusi di MS Team. Jadi silakan bertanya di situ, nanti akan Ibu reply juga di situ. Ya, untuk pengumpulan tugas akan Ibu buat setelah Lebaran, libur Lebaran, karena akan ada 2 pekan UTS. Mungkin itu saja informasi dari Ibu ya. Kita cukupkan di pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya.